wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Paluntai Channel. Pada kali ini kita akan membahas panduan pendaftaran peserta UTBK SBMPTN tahun 2021. Sebelum ke tutorial, mohon dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol berlangganan untuk mendapatkan trik-trik menarik berikutnya. Nah, sebelum melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN 2021, Anda harus melakukan login terlebih dahulu untuk yang sudah memiliki akun LTMPT. Buat yang belum memiliki, Anda harus mendaftar dan membuat akun LTMPT. Nah, langkahnya adalah untuk login, masukkan kombinasi email dan password yang telah terdaftar. Pastikan akun Anda telah terdaftar di LTMPT. Jika Anda belum daftar, maka dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil masuk, Anda dapat melihat portal LTMPT. Kemudian, jika setelah tanggal 22 untuk peserta SNMPTN, silakan mendaftar. Jika belum pengumuman dari hasil SNMPTN, disarankan pendaftar SNMPTN jangan dulu mendaftar di SBMPTN karena menunggu hasil dari seleksi SNMPTN. Nah, untuk yang hanya SBMPTN, setelah muncul dan terlihat portal LTMPT, silahkan klik UTBK SBMPTN atau pendaftaran UTBK SBMPTN. Setelah itu, Anda diminta melengkapi biodata. Pastikan petunjuk pengisian dalam melengkapi biodata, alur melengkapi biodata, dan alur bagi peserta UTBK SBMPTN 2021 berkebutuhan khusus. Langkah pertama adalah perhatikan dengan seksama data pribadi yang ada di borang ini dan pastikan data tersebut adalah benar. Kemudian isikan baris-baris bertanda karakter bintang yang artinya wajib diisi dengan data yang benar. Setelah itu tekan tombol simpan dan lanjutkan untuk menyimpan perubahan perpindahan ke halaman berikutnya. Anda dapat melihat data pribadi yang telah Anda isikan seperti pada gambar berikut. Ada foto yang Anda upload, kemudian nama, tanggal lahir, nomor induk, sampai kecamatan, desa, kelurahan, RT, dan RW. Pastikan datanya sudah benar. Kemudian apabila Anda pemegang KIP kuliah, maka Anda dapat melihat nomor KIP kuliah Anda dengan kotak bertulis terdaftar seperti ini. Untuk yang pemegang KIP kuliah, berarti Anda berhak mengikuti seleksi untuk beasiswa jika Anda diterima atau lolos dengan jalur SBMPTN. Kemudian jika Anda bukan pemegang KIP kuliah, maka akan ada keterangannya tidak terdaftar. Nah, selanjutnya jika ada masih data yang kosong, Anda harus melengkapinya seperti data-data ayah atau wali, pekerjaan ayah, pendidikan ayah, penghasilan, nama ibu, dan lain-lain. Kemudian untuk nama ayah harus sesuai dengan yang tercantum di ijazah Anda. Jika tidak memiliki ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik. Nah, seperti ini nanti kolom yang harus Anda isi. Jadi mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Nah, bagi peserta UTBK SBMPTN 2021 yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra atau buta maupun tunadaksa atau lumpuh, dapat mengosongkan form kebutuhan khusus dan jangan memberi centang kedua pilihan tersebut. Seperti ini, ada centang tunanetra dan buta, kemudian tunadaksa dan lumpuh. Jangan dicentang buat Anda yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, berikutnya
adalah tahap konfirmasi akhir pengisian biodata. Nah, perlu diperhatikan adalah langkah ini merupakan konfirmasi akhir pengisian biodata. Peserta UTBK SBMPTN 2021 yang telah mengisi pada langkah sebelumnya, pastikan bahwa seluruh data Anda seperti data diri, orang tua, jumlah saudara kandung, dan lain sebagainya itu adalah benar, karena data ini akan disimpan permanen. Berarti Anda tidak dapat melakukan perubahan setelah data ini disimpan. Jadi sebelum klik simpan permanen, mohon diperhatikan bahwa data yang Anda isi itu adalah sudah benar. Berikutnya adalah alur konfirmasi pengisian biodata. Seluruh biodata Anda akan tampil yang sudah Anda isi seperti data diri, data orang tua, jumlah saudara, dan sebagainya. Mohon pastikan bahwa seluruh data yang Anda isi itu adalah benar. Kemudian jika masih ada yang menurut Anda belum benar atau tidak sesuai, Anda dapat menekan tombol kembali ke halaman sebelumnya di bagian bawah untuk mengubah isian. Jadi pastikan bahwa datanya sudah benar. Jika belum, maka tekan tombol kembali untuk merubah isian dan memperbaikinya. Nah, berikutnya, jika sudah yakin data yang Anda isi adalah benar, Anda bisa melakukan simpan permanen. Caranya adalah dengan cara centang konfirmasi dan simpan permanen. Beri centang, saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Sanksinya adalah saya bersedia menerima sanksi pembatalan diikutsertakan UTBK SBMPTN apabila saya melanggar pernyataan ini. Jadi mohon diperhatikan datanya sekali lagi adalah data yang sudah benar. Kemudian tekan tombol simpan permanen biodata Anda, maka Anda akan mendapat tampilan kotak konfirmasi seperti gambar seperti ini sebagai pengecekan terakhir untuk memastikan bahwa pengisian biodata telah diperiksa dan benar dan tidak dapat dirubah lagi. Jika sudah yakin, maka kemudian tekan ya, simpan permanen. Maka seluruh isian dan biodata Anda sebagai peserta UTBK SBMPTN 2021 tersimpan secara permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada foto, kemudian data-data isian yang sudah Anda isi sebelumnya. Anda baru berada di tahap pertama, yaitu tahap melengkapi biodata. Nah, beralih ke tahap kedua adalah tahap memilih program studi. Anda dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Jadi 2 PTN 2 program studi, dalam artian bisa 1 PTN 1 program studi atau setiap 1 PTN 1 program studi, atau 1 PTN saja tapi 2 program studi. Kedua, pastikan Anda memeriksa persyaratan program studi yang Anda tuju. Persyaratannya bisa seperti jurusan saat SMA atau SMK, itu diperhatikan. Kemudian centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, biaya pendidikan UKT maksudnya. Berikutnya adalah alur memilih program studi. Pilihlah PTN maupun program studi untuk pilihan satu yang tersedia dalam daftar drop-down. Pastikan Anda memilih program studi maupun PTN sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti ini. Pilihan pertama, klik tombol panah atau drop-down, maka akan muncul PTN yang bisa Anda pilih pada seleksi SBMPTN. Kemudian di drop-down yang bawah lagi adalah program studi yang Anda ingin tempuh atau Anda ingin ikuti seleksinya. Nah, kemudian sama dengan pilihan 2, ada PTN kemudian program studi. Nah, seperti ini. Jika Anda sudah memilih, prioritaskan
di pilihan 1 adalah PTN dan program studi yang benar-benar Anda inginkan. Kemudian setelah itu baru masukkan pilihan kedua. Kemudian apakah menggunakan portofolio atau tidak, juga mohon diperhatikan. Nah, bagi yang mendaftar di UTBK SBMPTN yang mendapatkan persyaratan untuk melengkapi portofolio, dapat mengunggah portofolio Anda dengan mengikuti langkah-langkah mengunggah portofolio. Seperti pilihan 1, desain produk industri. Nah, di sini ada keterangannya, program studi ini mensyaratkan Anda untuk melengkapi portofolio seni rupa, desain, dan kriya. Nah, Anda harus mengupload atau melengkapi syarat portofolionya. Nah, kemudian di pilihan keduanya, contoh seperti ini, Anda bisa klik periksa persyaratan program studi di sini. Kemudian klik. Itu Anda bisa cek apa saja persyaratannya, pastikan Anda memenuhi syarat. Berikutnya adalah centang pernyataan ketersediaan Anda untuk memenuhi ketentuan biaya pendidikan atau UKT, uang kuliah tunggal, program studi yang ditetapkan oleh PTN pilihan Anda, dan memastikan bahwa data yang Anda isi sudah benar. Kemudian ada kolom seperti ini, saya bersedia memenuhi ketentuan biaya pendidikan, UKT, uang kuliah tunggal. Beri centang di sini. Nah, bisa dengan simpan, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian jika Anda sudah yakin dengan PTN maupun program studi pilihan Anda, tekan tombol simpan dan lanjutkan, tombol biru di bawah, klik. Berikutnya adalah alur bagi peserta UTBK SBMPTN 2021 dengan portofolio. Pada langkah ini, Anda wajib mengunggah portofolio sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program studi dan PTN yang Anda pilih. Pilihlah portofolio yang Anda akan gunakan untuk memilih portofolio SNMPTN bagi peserta UTBK SBMPTN 2021 yang terdeteksi sebagai peserta SNMPTN 2021. Maksudnya adalah, jika Anda sudah pernah mendaftar di SNMPTN dan memilih jurusan dengan syarat portofolio, kemudian Anda sudah mengunggah portofolio, kemudian Anda mendaftar di SBMPTN dengan jurusan yang sama Anda pilih di SNMPTN dengan syarat portofolio yang sama, berarti Anda bisa menggunakan portofolio yang sudah Anda unggah pada seleksi SNMPTN sebelumnya. Jadi tidak perlu membuat yang baru. Nah, untuk peserta UTBK SBMPTN yang memilih program studi tanpa syarat portofolio, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada keterangan Anda tidak perlu mengunggah portofolio. Anda bisa langsung menekan tombol lanjutkan ke step berikutnya. Setelah tombol lanjutkan, nanti Anda akan beralih ke langkah keempat untuk memilih pusat UTBK. Nah, di sini tahap keempat adalah memilih pusat UTBK. Nah, perlu diperhatikan adalah sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, peserta UTBK SBMPTN 2021 harus memilih pusat UTBK terdekat dengan domisili di mana Anda sekarang berada untuk menghindari mobilisasi antar kota atau provinsi. Kemudian resiko menjadi tanggung jawab Anda apabila kesalahan pemilihan pusat UTBK menyebabkan Anda tidak diperbolehkan mengikuti UTBK SBMPTN 2021. Ini juga mohon dicermati bahwa pemilihan pusat UTBK adalah harus yang terdekat dari domisili Anda sekarang. Nah, jika Anda memilih di luar daerah atau melewati pusat UTBK terdekat, Anda bisa tidak diperbolehkan mengikuti UTBK. Kemudian alur memilih UTBK. Nah, Anda akan mendapatkan tampilan halaman dengan kotak berisikan pesan bahwa
Anda harus memilih pusat UTBK dengan yang terdekat dengan domisili Anda saat ini. Kemudian tekan tombol ya, saya mengerti, maka Anda dapat melihat atau memilih pusat UTBK. Anda dapat melihat data diri Anda berupa nama, tempat tanggal lahir, NISN, NPSN, sekolah, kemudian nomor KIP Anda. Pada bagian bawah halaman, memilih pusat UTBK, Anda dapat memilih pusat UTBK melalui drop down. Seperti ini, jika scroll ke bawah, Anda pilih panah drop down. Nah, Anda silahkan pilih pusat UTBK terdekat dari domisili Anda sekarang. Nah, kemudian jika sudah benar dan sudah dipastikan bahwa pusat UTBK yang Anda pilih adalah yang terdekat, Anda bisa klik simpan dan lanjutkan untuk beralih ke step berikutnya. Berikutnya adalah konfirmasi akhir pendaftaran UTBK. Perhatikan, langkah ini merupakan konfirmasi akhir pendaftaran UTBK. Peserta UTBK SBMPTN 2021, pastikan bahwa pusat UTBK yang Anda pilih adalah sudah benar dan data akan disimpan permanen. Berarti ini tidak bisa dirubah lagi setelah Anda simpan dan lanjutkan. Nah, sebelum langkah terakhir, konfirmasi dan lanjutkan, Anda tekan, akan tampil biodata Anda kembali, kemudian pusat UTBK yang Anda pilih. Nah, jika masih ada yang salah, terutama pusat UTBK yang Anda pilih tidak sesuai dan Anda ingin mengganti, Anda bisa klik di bawah sini, klik ganti pusat UTBK. Kemudian langkahnya seperti di awal, drop down atau klik tanda panah ke bawah, akan muncul pilihan-pilihan pusat UTBK yang bisa Anda pilih. Nah, dan jika sudah yakin dan data isian Anda, terutama pusat UTBK yang Anda pilih adalah sudah benar, silahkan klik tombol konfirmasi dan lanjutkan, tombol biru di bawah. Nah, silahkan diklik dan lanjutkan. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, adalah konfirmasi akhir. Apakah Anda yakin akan melakukan pendaftaran UTBK sebagai berikut? Nanti akan tampil di pusat UTBK yang Anda pilih apa, kemudian apakah Anda berkebutuhan khusus atau tidak, kemudian nomor KIP Anda akan muncul di situ. Nah, di sini adalah pilihannya. Jika tidak yakin, klik tidak, maka Anda akan bisa melakukan perubahan pada pusat UTBK. Kemudian jika yakin, ya, saya setuju dan yakin untuk menyimpan permanen. Klik tombol simpan permanen. Maka data Anda sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, seperti ini. Nah, apabila pendaftaran UTBK SBMPTN 2001 Anda berhasil, maka akan tampil tampilan seperti ini. Ada centang, kemudian berhasil memproses pendaftaran Anda. Memindahkan Anda ke halaman riwayat, silahkan lihat kembali setelah beberapa saat. Atau Anda bisa klik di sini, cek status pendaftaran Anda. Berikutnya adalah pembayaran pendaftaran UTBK. Bagi peserta pemegang KIP kuliah, di sini tidak perlu melakukan pembayaran pada pendaftaran UTBK SBMPTN 2021. Kemudian Anda bisa langsung tekan tombol ambil kartu peserta seperti ini. Untuk yang peserta KIP kuliah. Nah, untuk peserta yang non KIP kuliah, tekan tombol unduh slip pembayaran atau unduh slip bayar untuk mengunduh slip pembayaran biaya pendaftaran UTBK SBMPTN 2021. Nah, setelah klik tombol unduh, maka akan tampil seperti ini. Ada batasnya, pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal
sekian seperti ini contohnya 8 bulan 3 2021 dan jam berapa terakhir harus dibayar. Kemudian di sini adalah rekening bank di mana Anda bisa membayar. Ada beberapa bank di sini yang bekerja sama, bisa Anda pilih bank yang terdekat dengan tempat Anda. Nah, berikutnya setelah melakukan pembayaran, Anda bisa melakukan konfirmasi kartu tanda peserta. Nah, berikutnya setelah Anda melakukan pembayaran untuk peserta non KIP atau peserta KIP, langkah berikutnya adalah Anda dapat melihat program studi dan portofolio yang telah disimpan permanen sebelumnya, sehingga Anda tidak dapat memilih kembali program studi seperti pada tampilan berikut ini. Nanti seperti ini, Anda sudah berada di tahap kelima, yaitu konfirmasi kartu peserta. Pada bagian konfirmasi dan simpan permanen, centang pernyataan saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isikan adalah benar. Jika tidak benar, atau saya dalam keadaan sakit ketika mengikuti UTBK, ditunjukkan oleh suhu tubuh di atas 38 derajat, saya bersedia untuk tidak diperkenankan untuk mengikuti TBK. Jadi nanti saat sebelum melakukan tes UTBK akan ada pemeriksaan terutama suhu tubuh. Nanti jika Anda berada di atas 38 derajat, Anda bisa tidak diperkenankan untuk mengikuti UTBK. Nah, jika sudah beri centang, kemudian klik tombol simpan permanen. Akan muncul jendela konfirmasi kartu peserta. Apakah sudah yakin? Jika yakin, maka klik ya simpan permanen. Nah, jika sudah melakukan simpan permanen, akan muncul tampilan seperti ini. Anda bisa mencetak kartu peserta TBK SBMPTN 2001 dan wajib dibawa saat mengikuti seleksi atau ujian yang berlangsung. Contoh kartunya adalah seperti ini nanti. Setelah Anda unduh, sekian, terima kasih, semoga bisa membantu. Sukses buat seleksinya. Semoga mendapat pilihan yang terbaik. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.